Selamat pagi, berjumpa kembali dengan program Devotion ICC. Dan pada pagi hari ini, saya ingin memberi judul Devotion kita, Visi dan Profesi. Banyak dari kita, seringkali ketika Tuhan memberikan visi, baik itu di dalam hati atau baik itu dalam pemikiran kita, seringkali kita merasa takut atau khawatir. Kita seringkali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, visi ini uangnya dari mana? Modalnya berapa? Siapa yang akan mengerjakan? Bagaimana dengan timnya? Di mana? Dan lain sebagainya. Tapi, prinsip kerajaan Allah itu sebenarnya sangat sederhana. Di mana ada visi atau vision, di situ ada provision atau provisi atau penyediaan. Sekali lagi, di mana ada visi, di situ ada provisi. Kata provision berasal dari dua kata Latin, yaitu pro dan videre. Kata pro ini artinya untuk, dan videre artinya melihat. Jadi, Tuhan sudah melihat dan menyediakan kebutuhanmu, bahkan sebelum kebutuhanmu itu muncul. Dan dari istilah inilah, kata providere kita mengenal dengan kata provider, atau Allah yang menyediakan, atau Jehovah Jireh. Tahukah Anda kapan nama Jehovah Jireh ini muncul, atau Tuhan menyediakan? Pertama kali kata Jehovah Jireh ini muncul di Kejadian 22 ayat 14. Dia muncul bukan di tengah kondisi di mana Abraham mendapatkan begitu banyak berkat atau Abraham mendapatkan begitu banyak keuntungan. Tapi di Kejadian 22 ayat 14 justru terjadi ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Kita akan baca, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung akan disediakan. Kata Jireh secara literal berarti melihat. Jadi ketika kita bilang Tuhan menyediakan, dengan kata lain, Tuhan sudah melihat jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Tuhan bahkan sudah menyediakan sebelum kita melihat visi tersebut. Domba pengganti Ishak Tuhan sudah siapkan jauh sebelum Abraham dan Ishak nyampe di atas gunung. Sama seperti Nabi Elia di tepi sungai Keret. Kita semua tahu bahwa Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan dengan melalui burung gagak yang memberikan makanan untuk Nabi Elia. Namun tahukah Sobat ICC bahwa burung gagak ini secara naluri alamiahnya adalah burung yang sangat rakus, yang dia tidak mungkin membagi makanannya dengan makhluk lainnya. Dia makhluk penyendiri, antisosial. Dia tidak pernah mau memberikan makanannya buat orang lain. Tapi Tuhan memakai burung gagak untuk mengirimkan makanan buat Nabi Elia. Dan disitulah penyediaan Tuhan terjadi. Ini seperti kita sering berkata bahwa kayaknya nggak mungkin. Tatanan dunia kayaknya mustahil. Apa yang selama ini berjalan kayaknya nggak mungkin. Namun bagaimana Tuhan mengubahkan sifat naluri alamiah burung gagak, Tuhan bisa pakai untuk memelihara Nabi Elia. Saya percaya bahwa apa yang seringkali kita anggap nggak mungkin, tapi sebenarnya itu mungkin yang Tuhan pakai untuk menyediakan kebutuhan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya provisi ini terjadi dalam kehidupan kita? Ada dua. Yang pertama adalah ketaatan. Katakan bersama-sama dengan saya, ketaatan. Sama seperti janda yang memiliki hutang yang begitu banyak, yang dia datang kepada Nabi Elisa dan berkata, kalau saya tidak segera melunasi hutang saya, maka anak saya akan diambil sebagai budak. Dan pada saat itu Elisa bertanya, kamu punya apa? Dan janda ini berkata, saya punya minyak yang sedikit. Tapi Elisa nggak melihat itu hanya sekedar minyak yang sedikit. Elisa melihat itu adalah sebuah visi di mana Allah akan sanggup mengadakan pelipat gandaan dan mengadakan mujizat. Dan tugas janda ini apa? Janda miskin ini dia nggak banyak tanya. Dia nggak banyak bagaimana caranya. Ketika dia disuruh untuk mencari buli-buli, dia cari buli-bulinya.
Dia mungkin pinjam sama tetangganya, dia mungkin pergi ke pasar, dia pinjam dari pedagang, atau dia ambil dari sekeliling rumahnya benda-benda yang tidak terpakai yang dapat dia pakai sebagai wadah. Dan di saat itulah provisi, penyediaan Tuhan, pelipat gandaan terjadi di dalam kehidupan janda yang miskin ini, dan dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Sama seperti Abraham ketika dia berjalan membawa Ishak ke puncak gunung. Mungkin di saat yang sama, ada domba yang berjalan dari sisi yang lain yang Tuhan suruh dan Tuhan siapkan untuk mereka sama-sama bisa ketemu di puncak gunung. Dan di saat itulah Abraham bisa melihat bagaimana mujizat provisi ini terjadi. Ada domba yang sudah disiapkan Tuhan untuk menggantikan Ishak. Hari ini, ketaatan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk kau saudara lakukan? Dan yang kedua adalah tertanam di dalam komunitas. Saya mau tutup dengan sebuah fakta. Ada sebuah pohon yang masuk dalam keajaiban flora. Pohon ini ada di California. Nama pohon ini adalah pohon redwood, atau kita sering mengenal dengan nama pohon sequoia. Tingginya bisa mencapai lebih dari 115 meter. Lebih tinggi daripada Patung Liberty. Tapi tahukah ada satu fakta yang unik dari pohon ini? Ternyata pohon ini tidak punya akar tunjang yang menembus tanah demikian dalam, tapi akarnya ini hanya sedalam 1,8 sampai 4 meter paling dalam. Bagaimana mungkin akar yang cuman sedalam 1,8 sampai 4 meter dia bisa menopang pohon yang demikian tingginya sampai 115, lebih dari 120 meter. Ternyata akar pohon redwood ini menyebar secara horizontal sampai 15 meter, bahkan sampai 40 meter daripada pohon itu sendiri. Dan dia menjalin akar-akar dengan pohon redwood yang lain. Dia membentuk semacam satu lingkaran-lingkaran yang saling terjalin menguatkan satu dengan yang lain. Dan inilah yang membuat pohon redwood ini bisa tumbuh sampai begitu tinggi, melebihi akar yang ke dalam, tapi dia melebarkan akarnya, menjalin ikatan dengan pohon yang lainnya. Mungkin saat ini, provisi tidak hadir dalam bentuk materi yang datang ke pintu saudara atau ke rumah saudara, tapi dia lahir dari komunitasmu. Mungkin jawaban itu ada di sekitar orang-orang yang ada di sekelilingmu. Mungkin ada di sahabat lama yang sudah lama kita tidak kontak. Mungkin saatnya hari ini untuk engkau mencari orang-orang yang baru, bertemu dengan orang-orang yang baru, membuat komunitas yang sehat, mencari komunitas-komunitas yang tepat. Atau mungkin hari ini adalah panggilan dari Tuhan buat kita semua, yang mungkin sobat ICC atau sobat manapun kau berada, yang mungkin kau sudah lama gak pergi ke komsel, gak pergi ke CG, gak pergi ke gereja, atau mungkin bahkan kau belum menemukan gereja. Bisa jadi ICC ini menjadi satu tempat atau wadah komunitas yang sehat buat kita bisa saling menjalin akar kita sehingga kita bisa tumbuh ke atas. Hari ini apapun yang Tuhan taruh dalam hatimu, lakukan dengan taat. Kalau Tuhan suruh telepon seseorang, ketemu dengan seseorang, gak ada pertemuan yang sia-sia. Saya percaya setiap apapun ketika kita lakukan dengan ketaatan, ada provisi, ada penyediaan Tuhan. Saya ingin ajak sobat ICC berdoa. Saya ingin ajak Tuhan taruh hikmat di dalam hatimu dan di dalam pikiranmu. Untuk Tuhan berikan hati yang lembut, untuk kita boleh melakukan ketaatan. Karena hanya dengan ketaatan, Tuhan ingin kita menjadi partner Allah untuk melihat mujizat Tuhan. Dan mungkin saatnya hari ini engkau kembali tertanam di satu komunitas yang sehat, dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungmu, dikelilingi oleh orang-orang yang memberikanmu kekuatan, dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin selama ini menyimpan jawaban dari apa yang kau butuhkan. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk setiap sobat ICC, dimanapun berada. Biarlah Tuhan taruh visi yang kuat, dan Tuhan nyatakan provisimu, penyediaanmu, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya
ada kemenangan Tuhan terjadi hari ini, dimanapun Sobat ICC berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah devotion pada pagi hari ini. Dan saya percaya ada provisi yang Tuhan siapkan buat kita. Dan saya percaya ada kekuatan yang baru yang akan lahir dari hati kita. Kita akan berjumpa kembali dalam program devotion ICC berikutnya. Tuhan memberkati.